Habib adalah sebutan bagi keturunan Nabi Muhammad SAW yang telah lama dikenal dan dihormati di Indonesia, khususnya di kalangan umat Islam. Peran Habib dalam penyebaran Islam di Nusantara sangatlah penting. Mereka bukan hanya dianggap sebagai tokoh spiritual yang membawa keberkahan, tetapi juga sebagai pembimbing moral yang menjadi panutan dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran Habib di berbagai majelis taklim, pengajian, dan acara keagamaan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi keagamaan masyarakat Indonesia. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, fenomena yang cukup mengejutkan mulai muncul, yaitu adanya sebagian masyarakat yang mulai menunjukkan sikap tidak suka, bahkan membenci Habib. Fenomena ini menarik untuk dicermati secara mendalam, karena berkaitan dengan perubahan sosial, budaya, dan politik yang terjadi di Indonesia. Pada dasarnya, penghormatan terhadap Habib di Indonesia telah terbangun sejak lama, didasari oleh keyakinan akan keberkahan yang mereka bawa sebagai keturunan Rasulullah SAW. Tradisi dan kearifan lokal turut menguatkan posisi Habib sebagai figur yang dihormati dan dipercaya dalam memberikan bimbingan agama. Mereka sering menjadi jembatan antara masyarakat awam dengan ajaran Islam yang lebih mendalam. Namun, perkembangan zaman dan dinamika sosial membuat posisi Habib mulai mengalami perubahan. Salah satu faktor utama yang memicu berkurangnya rasa hormat dan munculnya kebencian adalah polarisasi politik yang semakin tajam. Dalam beberapa pemilihan umum dan kontestasi politik, sejumlah Habib yang dikenal publik terlibat secara aktif mendukung kelompok politik tertentu. Keterlibatan ini tidak hanya membuat mereka terlihat partisan, tetapi juga menimbulkan kesan bahwa posisi spiritual mereka digunakan sebagai alat politik untuk kepentingan sesaat. Akibatnya, masyarakat yang berbeda pandangan politik mulai skeptis dan kehilangan kepercayaan terhadap figur Habib yang sebelumnya mereka hormati. Selain itu, sejumlah kasus hukum yang melibatkan Habib juga menjadi sorotan utama. Media sosial dan media massa dengan cepat menyebarkan informasi mengenai kasus-kasus seperti penipuan, pelecehan, atau tindakan tidak terpuji lain yang diduga melibatkan Habib. Kasus-kasus tersebut memperburuk citra Habib dan menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat. Ketika sosok yang selama ini dijunjung tinggi ternyata tersandung masalah hukum, wajar saja jika masyarakat mulai meragukan integritas dan moralitas mereka. Gaya dakwah yang kadang keras dan menghakimi juga menjadi penyebab lain munculnya sikap tidak suka terhadap Habib. Beberapa Habib menyampaikan ceramah dengan nada yang dianggap kurang toleran, bahkan menghakimi kelompok lain, baik yang sesama Muslim maupun non-Muslim. Sikap seperti ini tidak sejalan dengan semangat kerukunan dan toleransi yang mulai dipegang oleh banyak kalangan, khususnya generasi muda yang lebih terbuka dan kritis. Mereka merasa bahwa Habib dengan gaya dakwah seperti itu justru memperkuat perpecahan dan ketegangan sosial. Persepsi bahwa Habib adalah kelompok elit yang eksklusif dan mendapat perlakuan istimewa juga tidak bisa diabaikan. Sebagian masyarakat merasa bahwa Habib mendapat posisi sosial dan ekonomi yang lebih tinggi tanpa harus berjuang seperti masyarakat biasa. Anggapan ini menimbulkan kecemburuan sosial dan ketidakpuasan, terutama di kalangan mereka yang merasakan ketimpangan sosial. Hal ini diperparah dengan adanya praktik-praktik yang dianggap menggunakan status keturunan Nabi untuk keuntungan pribadi, sehingga citra suci dan luhur Habib menjadi ternoda. Di era media sosial, konten-konten negatif tentang Habib dengan mudah tersebar luas. Media sosial menjadi arena yang sangat efektif untuk menyebarkan opini, baik positif maupun negatif. Meme, video kontroversial, dan komentar pedas seringkali menjadi konsumsi utama pengguna media sosial. Sehingga persepsi negatif terhadap Habib semakin menguat di kalangan tertentu. Masyarakat yang aktif di media sosial pun turut membentuk opini publik yang kerap kali tidak seimbang, karena informasi yang beredar seringkali tidak berdasarkan fakta lengkap. Selain faktor-faktor tersebut, perubahan sosial yang terjadi di Indonesia juga memainkan peranan penting. Generasi muda yang lahir dan besar di era globalisasi dan digitalisasi cenderung lebih sekuler, kritis, dan kurang terikat dengan tradisi lama. Mereka lebih banyak mempertanyakan legitimasi klaim keberkahan dan status sosial berdasarkan keturunan. Dengan nilai-nilai yang lebih inklusif dan pluralistik, generasi muda mulai meragukan figur Habib yang dianggap tidak relevan atau terlalu kaku dalam menyikapi masalah sosial dan agama. Ketidaksesuaian antara gaya hidup dan pandangan generasi muda dengan Habib menyebabkan jarak emosional dan sosial yang cukup besar.
sehingga muncul sikap antipati terhadap Habib. Kelompok masyarakat yang mulai tidak menyukai atau membenci Habib sebenarnya cukup beragam. Generasi muda urban yang lebih kritis dan terbuka terhadap perubahan sosial merupakan salah satu kelompok utama. Mereka yang hidup di lingkungan kota besar dan terpapar budaya modern memiliki kecenderungan untuk menolak simbol-simbol tradisional yang dianggap konservatif dan eksklusif. Kelompok sekuler dan pluralis yang menekankan kebebasan beragama dan penghormatan terhadap keragaman juga tidak jarang menunjukkan sikap skeptis atau bahkan menolak Habib yang dinilai intoleran. Selain itu, kelompok politik oposisi yang melihat Habib sebagai bagian dari kekuatan politik lawan juga turut menyuarakan kritik yang kadang keras. Media sosial menjadi medan pertempuran opini, di mana kritik dan kebencian terhadap Habib dengan cepat berkembang dan mendapat resonansi luas. Meskipun begitu, segmen masyarakat yang sangat menghormati Habib masih sangat besar dan berpengaruh. Umat Islam tradisional, terutama yang tergabung dalam organisasi seperti Nahdlatul Ulama, masih sangat menjaga dan melestarikan tradisi penghormatan terhadap Habib. Mereka memandang Habib sebagai pewaris spiritual yang membawa keberkahan dan menjadi penghubung dengan Rasulullah SAW. Santri dan masyarakat pesantren yang banyak belajar dari ajaran Habib juga tetap menjadikan Habib sebagai panutan dalam kehidupan keagamaan dan moral. Majelis taklim dan jamaah maulid yang rutin menghadiri ceramah Habib terus menjaga tradisi tersebut. Dan tidak sedikit tokoh masyarakat dan pengusaha yang menganggap kedekatan dengan Habib sebagai simbol keberkahan dan penguat jaringan sosial. Bahkan pecinta tasawuf dan zikir memandang Habib sebagai mursyid yang membawa ketenangan dan kedekatan spiritual. Melihat dinamika ini, pemerintah Indonesia mengambil sikap yang berimbang dalam menghadapi fenomena pembenci Habib. Pemerintah terus mendorong terciptanya toleransi antarumat beragama dengan mengimbau masyarakat untuk menghormati keberagaman dan menolak segala bentuk provokasi dan ujaran kebencian yang bisa memecah belah bangsa. Penegakan hukum terhadap ujaran kebencian dan tindakan provokatif menjadi prioritas utama guna menjaga keamanan dan kerukunan sosial. Pemerintah juga aktif memfasilitasi dialog antar kelompok dan mengedepankan pendidikan agama yang moderat sebagai upaya meredam polarisasi. Peran Habib sebagai penjaga kerukunan dan agen perdamaian diharapkan dapat terus diperkuat sehingga mereka bisa menyampaikan pesan-pesan damai kepada masyarakat luas. Pengawasan ketat terhadap media sosial juga dilakukan untuk mengendalikan penyebaran hoaks dan konten negatif yang memicu konflik. Masa depan posisi Habib di mata masyarakat Indonesia sangat bergantung pada bagaimana mereka dan masyarakat bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Jika Habib mampu menjaga integritas, berperan aktif dalam menyebarkan dakwah yang moderat dan inklusif, serta mampu menjadi agen perdamaian di tengah keragaman, maka penghormatan terhadap mereka akan tetap kokoh. Warisan spiritual dan tradisi yang kuat membuat Habib tetap menjadi bagian penting dari keragaman keagamaan Indonesia. Namun, jika fenomena politisasi yang sempit, kontroversi yang terus terjadi, dan sikap eksklusif tidak dapat diubah, maka potensi penolakan dan kritik terhadap Habib akan semakin besar, terutama dari generasi muda dan kelompok masyarakat yang lebih sekuler dan terbuka. Dengan demikian, citra dan posisi Habib kemungkinan akan mengalami pasang surut, menyesuaikan dengan dinamika sosial dan budaya yang terus berubah. Pada akhirnya, Habib tidak hanya menghadapi tantangan eksternal dari perubahan sosial dan kritik masyarakat, tetapi juga tantangan internal untuk terus merefleksikan peran dan gaya dakwah mereka agar tetap relevan dan dihormati.